Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alpi Aliansa dengan NPM 2310033. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perkembangan dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah disusun oleh Gepira Rosa Humaira dengan NPM 2310025, Meirasya Saipullah Putri dengan NPM 2310028, Cici Nur Sahida dengan NPM 2310035 dan Muhammad Fadlan Kurniawan dengan NPM 2310043. Di sini yang pertama ada abstrak. Penelitian ini menjelaskan terkait dengan perkembangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak kesamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu atau dengan instansi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Perkembangan pemikiran HAM terdiri dari 4 generasi. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari Magna Carta, The American Declaration, The French Declaration, The Four Freedom. Pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan diperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Yang kedua adalah yang kedua adalah pendahuluan. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau instansi. Agustina et al. 2020. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Suwarni et al. 2021. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Sari dan Sukmasari 2018. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Rosma Rosmalasari et al. 2020. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Rosma Lasari 2017. Hak ini memiliki hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Padli et al. 2020. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Padli dan Wantoro 2019. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Padli dan Alita 2021. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Ameraldo dan Ghazali 2021. Kasus pelanggaran HAM yaitu tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan masif yang terjadi hampir di seluruh sudut tanah air, puncaknya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998. Strategi pengembangan bisnis usaha mikro kecil menengah
keripik pisang dengan pendekatan bisnis model Kanvas 2020. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM, Ameraldo et al. 2019. Namun belakangan Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena DPR sudah memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat. Dalih lainnya, Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999, sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Anggarini Putri et al. 2021. Yang ketiga ada kajian pustaka. Yang pertama ada sejarah hak asasi manusia atau HAM di dunia. Dunia Barat atau Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyerukan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan tiga hal penting, yaitu Magna Carta terjadi revolusi Amerika dan revolusi Prancis Putri 2021. Yang kedua, ada Magna Carta Liberio Inggris. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada era bangsawan serta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Husna dan Nopita 2020. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dan membiayai kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan Magna Carta Liberium. Nopita dan Husna 2020. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Raja John tahun 1215 Masehi. Permatasari 2019. Pada masa itu, bangsawan meminta jaminan sebab kebanyakan raja zaman dahulu bertindak sesuka hati, membuat hukum sendiri, sedangkan raja kebal terhadap kebal terhadap hukum. Hampir semua aturan yang dibuat menguntungkan raja. Kasus et al. 2021. Meskipun Magna Carta tidak berlaku untuk semua atau dalam artian hanya untuk para bangsawan, akan tetapi kita tidak bisa mengungkiri bahwa Magna Carta merupakan tonggak awal perkembangan HAM di dunia. Putri dan Ghazali 2021. Yang keempat ada Revolusi Amerika. Bagian sejarah HAM 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Mariana dan Permatasari 2021. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkannya aturan HAM ke dalam perundangan negara. Husna et al. 2021. Hak asasi manusia di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada HAM di Inggris. Bahkan HAM terus disesuaikan sampai saat ini baik oleh pemerintah maupun rakyat. Devia Rizky Anggarini 2020. Yang yang keempat ada revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis lebih populer daripada Revolusi Amerika. Jika Amerika memerangi penjajah Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan supaya bisa berdiri sendiri dan memiliki hak. Lina dan Permatasari 2020. Beda halnya dengan Revolusi Prancis yang dilakukan rakyat memerangi rajanya sendiri, yaitu Raja Louis. Rakyat Perancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat absolut
Revolusi Prancis setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan. Savitri dan Nani 2021. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris Human Rights, dalam bahasa Perancis Droits de l'homme. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Rahmawati dan Nani 2021. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Lina dan Nani 2020. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandasi pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Diona Ayu Nani 2021. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawatahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Lina et al. 2021. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Nani 2019. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia terdiri hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Novita, Husna Azwari Gunawan, dan Triyanti 2020. Perbatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Nani dan Lina 2022. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis atau field of exploring the relationship between formal management, control system, organizational performance, and innovation, the role of leadership characteristic. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Anggarini Nani et al. 2021. Pengertian hak asasi manusia atau HAM menurut para ahli. Hak asasi manusia sudah memiliki cabang ilmu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk itu, ada beberapa pengertian hak asasi manusia dari para ahli yang mengemukakan cabang ilmu tentang hak asasi manusia. Yang pertama, HAM menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Nani et al. 2021. Dan yang kedua, HAM menurut Jan Matterson. Jan Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Novita Husna Ajwari Gunawan Triyanti et al. 2020. Yang ketiga, HAM menurut Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Lina et al. 2021. Yang keempat ada HAM menurut Profesor Kunjoro Pranoto. HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Ahluwalia et al. 2021. Yang kelima,
HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Nani dan Ali 2020. Hasil dan pembahasan perkembangan pemikiran HAM. Yang pertama, generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totaliterisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru. Yang kedua, generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi, dan hak politik. Oke, yang ketiga, generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan di mana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. Yang keempat, generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada perkembangan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dijalani tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut Declaration of the Basic Rights of Asian People and Government. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari satu Magna Carta. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Yang kedua, The American Declaration. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence of Independence yang lahir dari paham Roscoe dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Yang ketiga ada The French Declaration selanjutnya. Pada tahun 1789 lahirnya The French Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan ini berlaku prinsip presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Yang keempat, the four freedom. Ada 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan berpendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya. Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa
berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Hak kebebasan dari hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak dapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Pelanggaran HAM, maaf, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sementara itu, kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan seba- sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Penanggung jawab dalam penegak respesian, pemajuan atau promotion, perlindungan atau protection, dan pembunuhan atau fulfill HAM. Tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya, negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. HAM adalah kesimpulannya Kesimpulannya adalah hak adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam mudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif.
juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.